Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami cintai. Berikut ini kami ingin mempresentasikan sebuah jurnal yang ditulis oleh Bapak Gigih Bangun Wicaksono dan Bapak Rahmat Hidayat dengan judul Curah Hujan Ekstrim di Katulampa terkait dengan sirkulasi atmosfer. Nomor 1, pendahuluan. Peningkatan jumlah perhatian telah diberikan kepada ilmu atmosfer seperti kejadian cuaca dan iklim ekstrim. Terjadinya peristiwa ekstrim dipengaruhi oleh variasi iklim pada skala waktu yang berbeda, yang termasuk interseasonal oscillation, variability intertahunan, dan perubahan interdekadal. Cuaca dan iklim peristiwa ekstrim sering terjadi di daerah tropis termasuk Indonesia. Kondisi ini menyebabkan sistem sirkulasi atmosfer yang kompleks di benua maritim Indonesia karena pengaruh musim hujan. Terjadinya angin musim dipengaruhi oleh pemanasan diferensial antara laut dan tanah yang mengarah ke perbedaan jumlah uap air. Anomali curah hujan monsun dipengaruhi oleh transportasi uap air. Zhou dan Yu menyatakan bahwa uap air dalam jumlah besar berdampak pada anomali curah hujan yang terjadi di wilayah ini melalui angin monsun. Curah hujan di Bendungan Katulampa di Jawa Barat dipengaruhi oleh musim hujan Asia Australia. Monsun Asia bertepatan dengan peristiwa lonjakan dingin, meningkatkan curah hujan di utara Pulau Jawa secara signifikan. Waetel menunjukkan bahwa peristiwa angin utara yang kuat terjadi 5 kali di atas Laut Cina Selatan pada tahun 2007. Peristiwa terkuat ini meningkatkan angin utara melintasi khatulistiwa, sehingga meningkatkan curah hujan di Jawa. Penelitian terkait anomali curah hujan di Bendungan Katulampa perlu dinilai, karena Bendungan Katulampa memiliki peran penting sebagai gerbang yang menjaga aliran airnya dari Das Ciliwung Hulu. Studi anomali curah hujan di Das Ciliwung Hulu telah dilakukan oleh Komeji. Dia membuat ambang batas ekstrim Katulampa adalah 149 mm yang dapat menyebabkan banjir di Jakarta. Peristiwa banjir di Jakarta menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan curah hujan yang ekstrim dan menganalisis peristiwa curah hujan yang ekstrim di Bendungan Katulampa yang terkait dengan sirkulasi atmosfer. Nomor 2, metode. Metode yang digunakan. Data yang digunakan adalah data curah hujan harian Katulampa dengan ketinggian 347 meter di atas permukaan laut dari BPSDA Ciliwung Cisadane tahun 1981 sampai dengan 2013. Data debit harian Katulampa dari pusat wilayah Sungai Ciliwung Cisadane tahun 1992 sampai dengan 2013 dan 5 data parameter atmosfer seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. Pengikut Duan et al. Kami menentukan ambang curah hujan ekstrim dengan menggunakan 95% metode persentil. Metode yang sama dilakukan oleh panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC untuk menentukan ambang curah hujan ekstrim. Ambang batas dihitung menggunakan persamaan satu seperti yang diusulkan oleh Wolful. Curah hujan melebihi ambang batas kemudian dikategorikan sebagai malam hujan ekstrim (NTS). Peristiwa curah hujan yang ekstrim selama 1981 sampai dengan 2013 akan direkam sepanjang tanggal sebagai referensi untuk mengumpulkan data parameter atmosfer yang akan digunakan untuk peta komposit untuk menjelaskan peran kondisi atmosfer pada peristiwa curah hujan yang ekstrim. Data angin zonal dan meridional digunakan untuk mengidentifikasi arah dan kecepatan angin dan pusat
divergensi dan konvergensi yang dihitung berdasarkan persamaan 3. Data kelembapan spesifik digunakan untuk memperkirakan pengangkutan uap air yang dihitung berdasarkan persamaan 5. Oleh karena itu, data radiasi gelombang panjang atau OLR yang keluar digunakan untuk menunjukkan kondisi awan. Nomor 3, hasil. Ambang batas penentuan curah hujan ekstrim. Curah hujan ekstrim adalah peristiwa hujan melebihi ambang batas ekstrim dihitung dengan persamaan 1 dan 2. Nilai ambang batas yang dihasilkan dari metode perhitungan 95% persentil dan metode rata-rata 2 kali standar deviasi memiliki hasil masing-masing 67 mm dan 66,7 mm. Masing-masing tabel 2 sehingga nilai ini digunakan untuk menentukan curah hujan yang ekstrim. Distribusi curah hujan harian pada tahun 1981 sampai dengan 2013, Desember, Januari, Februari, atau DJF digambarkan dalam gambar 1. Terjadi curah hujan melebihi ambang curah hujan ekstrim, garis hitam. Seperti terlihat pada tabel berikut, yaitu tabel 2. Pada gambar 2, pada gambar 1 terlihat tabel hitam yang jelas kelihatan, yaitu persentil 95%. Hal ini terlihat dalam gambar 2 bahwa variabilitas antar tahunan frekuensi peristiwa curah hujan ekstrim di Katulampa. Jumlah curah hujan ekstrim terjadi sekitar 2-3 hari dalam setahun. Jumlah terbesar terjadi di tahun 2007, yaitu 8 hari. Sementara di tahun 1990 tidak terjadi hujan ekstrim di Katulampa. Sirkulasi atmosfer dalam peristiwa curah hujan ekstrim di Katulampa. Curah hujan akan meningkat jika terjadi hujan lebat dan merata. Jumlah curah hujan dan distribusinya ditentukan oleh jenis awan. Salah satunya adalah awan konvektif. Awan konvektif terbentuk karena pemindahan massa udara yang alergi dan terfokus pada daerah yang dipengaruhi oleh sirkulasi atmosfer atau zona dan meriadona gerakan angin. Tentu saja angin bertiup karena perbedaan tekanan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Seperti gambar 3A menunjukkan distribusi daerah tinggi dan tekanan rendah ketika DJF Desember, Januari, Februari. Dan selama peristiwa curah hujan yang ekstrim diamati di Katulampa. Gambar 3B menunjukkan tekanan tinggi atau rendah diamati di lintang utara selatan. Pola ini biasanya mengamati di DJF Desember, Januari, Februari. Namun tekanan atas Laut Cina Selatan meningkat selama peristiwa curah hujan yang ekstrim. Ini menyiratkan bahwa terjadinya lonjakan dingin sebagai variasi antara musim monsun Asia Australia sering diamati pada bulan November sampai Maret. Gambar 3A dan 3B juga menunjukkan pressure di Australia lebih rendah dari Samudra Hindia Selatan karena pemanasan di daratan. Selain itu, gambar 3B menunjukkan pusat siklon yang diamati di Samudra Hindia selama peristiwa curah hujan yang ekstrim. Kanta et al. Dan Yamada et al. Menyatakan bahwa frekuensi siklon berpusat di Samudra Hindia karena pengalihan energi ke barat bersama dengan monsun Asia, maka pergerakan angin akan difokuskan di daerah.
Gambar 4A dan 4B menunjukkan arah angin selama musim DJF dan peristiwa curah hujan yang ekstrim. Angin bertiup dari utara ke selatan melewati Laut Cina Selatan ke kawasan Selat Karimata dan dari selatan ke utara melintasi wilayah Samudra Hindia. Kecepatan angin meningkat selama kejadian curah hujan ekstrim seperti gambar 4B. Hattori et al. Berpendapat bahwa meningkatnya kecepatan angin disebut gelombang dingin. Lonjakan dingin terjadi karena variasi dalam tekanan dan kecepatan angin di atas Laut Cina Selatan. Gerakan angin dua arah membawa kelembaban dari Samudra Pasifik dan dari Laut Cina Selatan. Kelembapan tersebut mengarah ke wilayah konvergensi dan secara bertahap meningkatkan awan konvektif dan hujan lebat di Jakarta. Angin membawa kelembapan besar dengan mengangkut uap air. Ini transportasi uap air adalah skala besar di troposfer bawah. Gambar 5 menunjukkan pengangkutan uap air selama peristiwa curah hujan yang ekstrim. Gambar 5A dan 5B juga menunjukkan pengangkutan uap air tertinggi di Laut Jawa dan Samudra Hindia. Samudra Pasifik dan Laut Cina Selatan bertindak sebagai sumber uap air. Uap air terpusat ini akan memicu pembentukan awan konvektif di area siklonik. Pusat konvergensi wilayah dan formasi awan dapat diidentifikasi dari radiasi gelombang panjang keluar atau OLR. Konvergensi ditampilkan dalam warna biru dan merah di gambar 6A dan 6B. Selama acara konvergensi ekstrim, pusat di Samudra Hindia semakin kuat. Pola konvergensi ini menunjukkan ETCZ terjadi di belahan bumi selatan di DJF seperti gambar 6. ETCZ identik dengan pembentukan awan konvektif yang mungkin dicurigai sebagai OLR. Nilai OLR menunjukkan ketebalan awan. Semakin kecil nilai OLR mengidentifikasikan awan semakin tebal. Hal ini terjadi karena butiran air yang terkandung dalam awan dapat menyerap energi radiasi gelombang panjang yang dipancarkan oleh permukaan bumi. Gambar 7 menunjukkan OLR dalam kondisi rata-rata DJF dan peristiwa ekstrim. Kedua gambar tersebut menunjukkan OLR di sekitar Selat Sunda hingga Laut Jawa kurang dari 190 watts per meter kubik. Nilai ini menunjukkan tutupan awan tebal di daerah yang mempengaruhi peningkatan intensiti curah hujan di Katulampa. Namun, dalam hal awan konvektif ekstrim terbentuk lebih besar dan berpusat di Samudra Hindia, Kepulauan Indonesia, untuk Samudra Pasifik Barat seperti yang ditunjukkan oleh nilai OLR antara 190 sampai dengan 210 watt per meter kubik seperti gambar 7B. Anomali OLR gambar 8 diperoleh dari selisih antara nilai OLR dalam peristiwa curah hujan ekstrim di Katulampa dengan nilai rata-rata bulan DJF. OLR negatif menunjukkan awan tebal, penutupan awan yang terlihat didistribusikan di seluruh kepulauan Indonesia. Tetapi Jawa Barat memiliki ketebalan yang lebih besar daripada awan di daerah lain di Indonesia, yang ditunjukkan oleh anomali OLR 5 watt per meter kubik. Daerah dengan kepadatan awan terbanyak dari Samudra Hindia Tengah siklonik terjadi ketika peristiwa curah hujan yang ekstrim dengan nilai anomali OLR 15 watt per meter kubik. Efek osilasi Madden-Julian pada sirkulasi atmosfer dalam peristiwa curah hujan ekstrim di Katulampa. Madden-Julian osilasi atau MJO adalah sistem transfer energi intra musiman pada interaksi
suasana laut yang memiliki dampak signifikan pada sirkulasi atmosfer di negara Pulau Samudra Hindia Indonesia dan Samudra Pasifik di barat. Kejadian MJO dapat mengakibatkan variabilitas intramusiman dan ketidakstabilan, dapat memperkuat kondisi internal yang mempengaruhi respons sirkulasi laut atmosfer di atasnya. Sirkulasi atmosfer akan menghasilkan peningkatan curah hujan di wilayah Samudra Hindia, pantai barat Sumatera, dan negara Pulau Indonesia. Hidayat dan Kizu telah meneliti dampak dari variabilitas Madden-Julian Oscillation atau MJO dari curah hujan di Indonesia dengan data 5 harian curah hujan selama 1979 sampai dengan 1990 dari 31 stasiun hujan di seluruh Indonesia. Angin komponen atau zonal meridional dan vertikal dan gelombang panjang radiasi. Curah hujan di Indonesia meningkat sebesar 1-3 mm per hari di daratan dan 5 mm per hari di laut selama acara MJO. Perbedaan ini karena topografi faktor tanah lebih bervariasi daripada laut, sehingga faktor lokal lebih berpengaruh daripada MJO. Kondisi anomali transportasi uap air dan OLR ketika MJO dalam peristiwa curah hujan ekstrim di Katulampa dibagi menjadi beberapa fase MJO berdasarkan pembagian kejadian seperti gambar 9. Menurut Weiler dan Hendon, MJO dibagi menjadi 8 wilayah, yaitu fase 1 di Afrika, fase 2 dan 3 di Samudra Hindia, fase 4 dan 5 di Kepulauan Indonesia, fase 6 dan 7 di Samudra Pasifik Barat, dan fase 8 di belahan bumi barat dekat Amerika. Gambar 9A, B, C, dan D menunjukkan waktu pengangkutan air, waktu pengangkutan uap air yang anomali dari MJO. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam setiap gambar, transportasi uap air bergerak ke arah pusat konvergensi center, ditandai dengan arah angin. Pusat konvergensi center memiliki potensi untuk menjadi center pembentukan awan karena penghapusan massa udara di wilayah tersebut. Uap air di udara kondenses untuk membentuk tetesan air berkumpul ke dalam awan. Formasi pusat awan dapat diindikasikan dengan menilai negatif dari anomali OLR di gambar 9E, F, G, dan H. Kepulauan Indonesia menjadi pusat divergensi pengangkutan uap air sementara MJO fase 1 dan 8. Gambar 9A menunjukkan arah transportasi air yang dominan teraduk ke arah Samudra Hindia Barat laut dan Samudra Pasifik ke timur menuju pusat konvergensi. Pusat konvergensi center ini dapat diidentifikasi pada anomali OLR negatif di bagian utara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bagian tengah seperti gambar 9E. Uap air ketika fase MJO 2 dan 3 seperti gambar 9B bergerak dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Uap air dapatkan bersama-sama dan membentuk awan yang mengelilingi wilayah Samudra Hindia ke Sumatera dan Jawa, ditandai dengan OLR negatif seperti gambar 9F. Sebaliknya, fase MJO 4 dan 5 gambar 9C mengubah arah transportasi yang lembab dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik. Jumlah uap air yang melintas melalui Indonesia cukup besar dan merata, sehingga awan yang terbentuk sangat luas menutupi seluruh pulau Indonesia ke Samudra Pasifik Barat seperti gambar 9G.
Fase MJO adalah 6 dan 7 berada di bagian barat Samudra Pasifik. Gambar 9D menunjukkan pengangkutan uap air terkonsentrasi di kawasan dan setebal awan, seperti gambar 9H, berada di area yang sama. Konvergensi transportasi air, uap air, pola semua peristiwa MJO terkait erat dengan pembentukan awan di jalan. Tapi dari semua fase MJO hanya fase 2, 3, 4, dan 5 yang dapat meningkatkan curah hujan di wilayah Jawa Barat berdasarkan arah transportasi uap air dan anomali OLR dalam fase ini. Berdampak dari cold surge pada sirkulasi atmosfer dalam peristiwa curah hujan ekstrim di Katulampa. Gelombang dingin adalah angin meridional pada kecepatan yang lebih besar dari 8 meter per second, bertiup ke arah selatan pada koordinat 15 lintang utara dan 1100 bujur timur, sampai dengan bujur timur 117,50 seperti gambar 4. Hature Etel describe insiden itu ada 11 lonjakan dingin yang secara signifikan mempengaruhi peningkatan curah hujan di Kepulauan Indonesia, terutama di utara Pulau Jawa. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa insiden karakteristik lonjakan dingin adalah sangat tergantung pada suhu dan kondisi tekanan di utara Laut Cina Selatan. Penelitian lain menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara terjadinya lonjakan dingin di wilayah utara Laut Cina Selatan dengan variasi konveksi di wilayah Khatulistiwa. De Compo-Etel menemukan korelasi yang kuat antara lonjakan dingin di 150 lintang utara, 1150 bujur timur, dan aktivitas konvektif di bagian selatan Indonesia. Lonjakan dingin bertiup dari daerah lintang tengah, Indochina, dan semenanjung Malaysia untuk Indonesia melalui Laut Cina Selatan dengan massa besar uap air. Acara ini akan memicu pembentukan awan konvektif dan dapat meningkatkan intensitas hujan di Kepulauan Indonesia, khususnya di Laut Jawa. Curah hujan tidak meningkat segera setelah lonjakan yang kuat peristiwa dingin, tetapi peningkatan curah hujan terjadi ketika gelombang dingin melemah. Ini terjadi karena massa tenggang yang ditunjukkan dalam gambar 10 yang menjelaskan bahwa gelombang dingin yang kuat yang terjadi di Laut Cina Selatan hari ini akan meningkatkan curah hujan di Katulampa 1 hari kemudian. Takashi menyatakan bahwa pembentukan awan rendah berbanding terbalik dengan kejadian gelombang dingin. Gelombang dingin yang kuat akan menggerakkan uap air di wilayah itu, tetapi pada hari pertama sampai detik setelah lonjakan atau shoot yang menyeberang dingin. Setelah lonjakan shoot, menyeberang dingin, mulai pembentukan awan intensif, dan puncak terjadi pada hari keempat ketika gelombang dingin telah melemah. 4 kesimpulan. Ada 86 peristiwa DVE pada Desember, Januari, Februari tahun 1981 sampai dengan 2013 menggunakan persentil 95% dengan nilai ambang adalah 67 mm. MJO dan cold surge memicu penguatan angin. Penguatan angin mempengaruhi pengangkutan uap air dan memicu
formasi awan konvektif di bagian atas Pulau Jawa. Pengaruh MJO untuk meningkatkan curah hujan di Katulampa terjadi pada tahap 2, 3, 4, dan 5. Dalam hal lonjakan dingin, ada jeda waktu 1 sampai 2 hari antara terjadinya lonjakan dingin dengan meningkatnya curah hujan di Katulampa. Hasilnya menunjukkan bahwa sirkulasi atmosfer daerah atau yang dipengaruhi oleh MJO dan peristiwa lonjakan dingin mempengaruhi meningkatnya curah hujan di Katulampa. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, representasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan yang mungkin terjadi selama presentasi ini. Mudah-mudahan walaupun dengan banyak kekurangan presentasi ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyimak presentasi dari saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.